Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukun? La'alla kunna bi khairin wa la'afiyah insyaallah. Baik. Ya. Materi berikutnya tentang fikih hudud. Saya lanjutkan kembali. Ya, dan melanjutkan materi tentang daf'ul hirabah. Ya, wal irhab. Ya, sebelumnya kita jelaskan tentang ya, hukum dan had. Begal, bajing luncat, ya istilahnya, atau perampokan dan yang lainnya, ya seperti teroris dan sebagainya, ya. Dan kita akan jelaskan sekarang membela, ya, membela diri dari orang-orang yang akan menganiaya kita, ya diantaranya perampok, pencuri, begal dan sebagainya. Apa hukumnya? Ya. Terus penjamret, pencuri. Ya, apa hukumnya? Nanti kita jelaskan pencurian secara khusus. Nah, kita akan jelaskan sekarang daf'us sha'il. Daf'us sha'il. Daf'us sha'il. Tamhid. Taib. Laqad karamallahu al-muslima wa hafidha lahu karamatahu wa huquqahu wa akada hurmata damihi wa malihi wa 'irdihi. Wa qad marra ma'ana adillatun katsiratan 'ala dhalika fi tahrimil qatl waz-zina wal qadhf was-saraqa wa ghayriha. Wa sanatakallam huna 'an haqqil muslim fil mudafa'ati 'an nafsihi wa 'irdihi wa malihi diddu man yughalibuhu 'alaiha wa huwa ma yusamma daf'us sha'il. Sungguh Allah SWT telah memuliakan seorang muslim dan menjaganya, ya, dan menjaga kehormatannya, menjaga kemuliaannya, hak-haknya, dan Allah tekankan, ya, haram darah seorang muslim, haramnya harta seorang muslim, ya, kehormatan seorang muslim diambil tanpa hak. Dan telah berlalu atau sudah kita pelajari dalil-dalil, ya, yang berkaitan dengan haramnya membunuh, berzina, ya, menuduh berzina, mencuri, ya, dan yang lainnya. Nah, kita akan jelaskan, kita akan bicarakan di sini tentang hak seorang muslim, ya, dalam menjaga dirinya, kehormatannya, hartanya, melawan orang yang menganiaya, yang disebut daf'us sha'il. Baik. Al-muradu bi daf'is sha'il. Yang dimaksud dengan daf'is sha'il adalah as-sha'il ismun fa'ilun minas siyal. As-siyal. As-siyal huwa istitala wa wusub 'ala al-akharin bi ta'addi 'ala anfusihim wa amwalihim aw a'radihim bi ghairi haqqin. Sha'il adalah isim fa'il siyal. Siyal, ya, istitalah. Di mana istitalah adalah merenggut, ya, mengambil, ya, kehormatan, hak orang lain, ya, dengan menganiaya, ya, diri mereka, harta, mengambil harta mereka, ya,
mengambil harta mereka dan mencemari kehormatan mereka, itu nafsus sha'il namanya. Adapun nafsus sha'il adalah membela dirinya, ya, melepaskan dirinya, ya, dari kejelekan sha'il tersebut, ya, sha'il. Hukum as-shiyal. Ya. Apa hukumnya? Hukumnya haram karena menganiaya orang lain tanpa hak itu dilarang oleh Allah SWT, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin." Janganlah kalian melampaui batas. Janganlah kalian menganiaya satu sama lain. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas, yang menganiaya. Hukum daf'is sha'il. Hukum bagi orang yang membela, ya, dari orang-orang yang menganiaya. Hukumnya wajib. Ya, yajibu daf'us sha'il li'anna fi daf'ihi muhafazatan ala an-nafsi minal halak. Wajib. Kenapa wajib? Karena membela dari orang yang akan menganiayanya, mencuri, merampok, merampas harta, merampas kehormatan, ya, atau bahkan membunuh jiwanya, menghilangkan nyawanya. Itu adalah dalam rangka menjaga diri dari kebinasaan. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha la yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan berinfaklah di jalan Allah SWT, dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan, dan berbuat baiklah. Ya, berbuat baiklah. Sungguhnya Allah SWT mencintai orang-orang yang melakukan kebajikan. Di sini Allah SWT melarang kita, ya, menjerumuskan diri kita kepada kebinasaan, yang mana mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, jagalah diri kalian dari kebinasaan. Ya, jagalah diri kalian dari kebinasaan. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum. Ya. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian. Maka disyariatkan bagi seorang muslim, ya, seorang manusia, menjaga, membela, ya, dari sikap aniaya, dari perbuatan aniaya orang lain. Ya. Dari perbuatan sesuatu yang akan menjerumuskan kepada kebinasaan, harus menjaga dan membela dari dirinya dari aniaya, ya, penganiayaan orang lain. Ya anahu, ya, dan disyariatkan bagi seorang muslim untuk, ya, menolong, ya, muslim yang lainnya. Sawan akan al-mu'tadi yaqsudu nafs awil ard awil mal. Apapun penganiayaan yang dituju oleh orang tersebut, baik itu harta, jiwa, ya, kehormatan, ya, wajib seorang muslim menolongnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Zaid, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man qatala duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid, wa man qutila duna damihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid." Sa'id bin Zaid radhiyallahu an mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dibunuh karena membela hartanya, maka dia syahid. Syahid di sini adalah syahid di dunia.
Ya, karena syahid itu apa? Ada dua. Syahid dunia dan akhirat, yaitu di jalan Allah SWT, di dalam jihad, yang memerangi orang-orang kufar, ya, memerangi orang-orang kufar, orang musyrik. Ya, adapun yang meninggal membela harta, ya, yang meninggal membela apa? Jiwanya dan yang lainnya, maka termasuk syahid di dunia, bukan di akhirat. Ya. Barang siapa yang dibunuh karena membela agamanya, maka dia syahid. Waman, ya, orang yang membela Nabi, kehormatan Nabi, ya, kehormatan, ya, agama Islam ini, kemuliaan agama Islam ini, membela Allah dan Rasulnya, maka dia syahid. Ketika dibunuh, membela harta tersebut, syahid. Wa man qutila duna damihi fa huwa syahid. Barang siapa yang dibunuh karena membela jiwanya, darahnya, maka dia syahid. Wa man qutila duna ahlihi fa huwa syahid. Barang siapa yang terbunuh, ya, dibunuh karena membela keluarganya, maka dia syahid. Maka dalam hadis ini jelas, ya, jelas menjelaskan kepada kita, ya, wajibnya dan disyariatkannya untuk membela diri kita dari hal-hal yang bisa membahayakan diri kita, agama kita, ya, harta kita, kehormatan kita. Dan disyariatkan sebagai muslim, ya, saudaranya hendaklah dia menolong saudara muslimnya yang lain ketika dia aniaya. Ya. Demikian juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala jaa rajulun faqala ya Rasulullah ara'aita in jaa rajulun yuridu akhdha mali qala qatilhu qala ara'aita in qatalani qala fa anta syahid qala ara'aita in qataltuhu qala fa huwa finnar. Dalil bahwasanya bolehnya kita membela harta kita, jiwa kita, kehormatan kita, ya. Dan orang yang meninggal karena hal itu, dia syahid. Kemudian ketika kita membunuh orang yang menganiaya, mengambil hak, merampas harta kita, merampas kehormatan kita, apa hukumnya? Ya. Berdasarkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ada seorang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian bertanya, ya Rasulullah, apa pendapatmu apabila ada seorang yang akan merampas hartaku? Qala, ya, lawanlah dia, ya, lawanlah dia. Qala ara'aita in qatalani? Kemudian dia bertanya, apa pendapatmu apabila orang tersebut membunuhku? Qala, kemudian Rasulullah SAW sabda, maka engkau syahid. Kemudian orang itu bertanya lagi, apa pendapatmu apabila aku membunuhnya? Qala, Rasulullah SAW bersabda, maka orang tersebut di neraka. Ya, jadi tidak mengapa kita membunuh orang yang akan menganiaya harta kita, ya, merampas, ya, kehormatan kita, jiwa kita. Ya, tentunya dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Di sini ada konsekuensinya. Ya. Rambu-rambunya. Ya, kaifiyatu daf'ihi wa ma yatarattab 'alaihi min ahkam. Ya, di sini ada beberapa rambu-rambu, ya. Dan hukum konsekuensi dari hal tersebut. Yajibu daf'i sa'il bil ashal wal ashal bima yaglibu 'ala dhann indifa'ihi bihi. Jadi wajibnya membela diri dari orang yang akan menganiaya, merampas, ya, harta kita, kehormatan kita, jiwa kita, atau yang menodai agama dengan yang paling mudah, dari yang paling mudah, dari yang mudah. Jadi maksudnya, ya, kita
membela sesuatu yang memungkinkan. Ya, sesuatu itu apa bisa kita hindari dan kita bisa bela dan kita bisa jaga. Ya, dengan perbuatan ya yang mudah. Yang paling mudah. Misalkan kalau dia ingin merampas harta kita. Dia tidak punya pistol, tidak punya senjata, tidak punya pedang, tidak punya pisau dan yang lainnya. Dia ingin merampas harta kita dengan tangannya sendiri, dengan tangan kosong. Ya, maka wajib bagi kita membela dengan cara apa? Ya, merebut kembali apa yang dia rebut. Kalau dia memukul, ya kita tangkis. Kita balik memukul. Paham ya? Jangan sampai dia tidak membawa apa-apa dengan tangan kosong, kemudian kita langsung tembaknya. Tidak. Maksudnya di sini membela dengan sesuatu yang paling ringan dari yang ringan. Kalau dia dengan tangan kosong, maka kita lawan dengan tangan kosong. Ya. Kalau dia membawa senjata, misalkan pistol atau yang lainnya, apa? Dan ingin membunuh kita benar-benar, ya, maka tidak mengapa kita ya melawan. Ya, sampai dia terbunuh. Berbeda halnya kalau misalkan dia dengan tangan kosong, ya tidak membawa senjata, tidak bawa pistol, tidak bawa pisau, ya, atau celurit atau pedang, maka dengan tangan kosong kita lawannya. Ya. Di mana apa? Dengan membelanya itu kita tidak mungkin atau tidak ya mesti harus membunuhnya. Karena kan orang yang ya, merampas, menganiaya dengan tangan kosong itu jarang membunuh. Ya, walaupun ada jurus-jurus tertentu ya bela diri yang bisa mematikan, gitu ya. Ya kalau misalkan ini bisa mematikan, ya jurus-jurusnya, bela dirinya bisa mematikan kita, ya kita lawan. Walaupun apa? Kita membunuhnya. Jadi di sini bima ya gelibu ala dzanni indifaihi. Dimana dengan sesuatu yang dengan prasangkanya bisa dibela dengan apapun itu. Ya contohnya tadi. Idza kana yanfidu tahdid fala yadribu. Kalau misalkan sekedar menggertak aja, maka enggak wajib dan tidak boleh kita memukulnya, membalas dengan dipukul. Kalau misalkan dia menggertak aja, ya menggertak, ya enggak usah kita pukul, ya gertak lagi. Ya, wa illam yandafi'u illa bidarb falyadribu. Kalau misalkan tidak bisa dibela, ya, kecuali dengan pukulan, maka dengan pukulan yang paling ringan. Ya kalau misalkan dengan senjata ya enggak apa-apa. Kita membunuhnya. Karena dia meniatkan untuk membunuh dengan membawa senjata, menodongkan senjata kepada kaum muslimin itu adalah haram hukumnya. Apalagi dia ya ingin merampas harta jiwa kita, kehormatan kita dengan ya menodongkan ya senjata kepada kita, maka enggak apa-apa kita membela diri kita walaupun membunuhnya. Jadi ya ada tingkatan di sini. Ya. Cara membela dari orang-orang yang akan menganiaya itu tidak sembarangan gitu ya. Jadi ada tingkatannya. Ya, ada tingkatannya, ada tahapannya. Ya, tidak langsung kita bunuh, enggak langsung kita pukul, enggak langsung kita tembak, gitu. Tusuk tidak. Ya. Tergantung apa yang akan dia lakukan kepada kita berupa aniaya. Kalau misalkan dengan gertakan semata atau dengan gertakan saja, maka ya cukup kita dengan menggertak kembali, ya, mengancam, ya. Kalau misalkan tidak bisa dibela kecuali dengan pukulan, maka dengan pukulan. Tidak bisa dibela dengan senjata, maka kita dengan senjata. Ya seperti perampok, gitu kan? Rata-rata perampok ingin merampas ya harta kita, dan biasanya mereka bersenjata, ya,
Kalau misalkan mereka tidak bersenjata ya nggak apa-apa, kita membela diri dengan apa namanya ya, jurus-jurus ya bela diri, seni-seni bela diri dan yang lainnya. Wa ila yanfa'il bi qatlihi falyaqtulhu. Ya, apabila tidak bisa dibela kecuali dengan dibunuh, maka wajib dia membunuhnya. Fala domana alaihi, dan dia tidak punya tanggungan dan tidak punya tanggungan terhadap apa yang dia lakukan kepada orang tersebut. Jadi kalau kita misalkan sampai memukulnya, patah giginya, misalkan karena dia ingin memukul kita, atau misalkan dia ingin membunuh kita, ya kita bela dan kita bunuh dia, maka tidak ada diat ya, di sini tidak ada kisos, karena diizinkan oleh syariat. Diizinkan oleh syariat sebagaimana yang disebutkan dalam hadis di atas, ya. Kemudian apa konsekuensi? Ya. Ma yataratab ala ma'dun, orang yang diizinkan untuk membela dirinya. Falaisa bimadmun, dan tidak ada tanggungan. Ya. Tidak ada tanggungan. Jadi yang diizinkan tidak memiliki tanggungan. Ya, konsekuensinya tidak ada tanggungan. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ini berasal hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhadha mali. Nah, di sini udah kita jelaskan tadi ya. Ya, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala fala tu'tihi malak. Qala ara'aita in qatalani? Qala qatilhu. Qala ara'aita in qatalani? Qala fa anta syahid. Qala ara'aita in qataltuhu? Qala fa huwa finnar. Ya, jadi kesimpulannya, idza kana yumkinu daf'uhu bidunil qatl qatluhu fa innahu yadman. Lianna dafuhu aktsar bima yajib. Jadi kesimpulannya, apabila yang membela dirinya yang dimungkinkan tanpa membunuhnya. Jadi apa? Kalau membela diri ya memungkinkan tanpa membunuh, maka ketika membunuhnya dia menanggung, dibayar diat. Jadi kalau misalkan membela diri, dia gak bawa senjata, kemudian kita tembak, ya dia yang akan menganiaya kita dengan tangan kosong, kemudian kita tembak dengan senjata atau kita tusuk dengan benda tajam, maka ya kita menanggung apa? Ya, diat. Karena dia membela lebih daripada yang diwajibkan. Paham ya? Yang kedua, in khafa ayyubadirahu bil qatli kama law kana ma'u sila wa ashharuhu alaihi falahu ayadfi'u bil qatli mubasyaratan. Nah, yang kedua keadaannya apabila ditakutkan. Ya. Yubadirahu, yaitu apa? Dia akan dibunuh. Ya. Ditakutkan apa? Dia akan dibunuh dengan prasangka yang kuat, seperti ya orang yang menganiaya atau yang merampoknya itu ya membawa senjata. Ya, membawa senjata atau dia ya melakukan hal-hal yang akan mengambil atau mengalirkan darah kita, maka tidak mengapa ya bagi kita untuk membela dengan cara membunuh secara langsung. Ya, membunuhnya secara langsung. Wa man salat alaihi bahimatan kal ba'ir idza haja alaihi wa la yadfa'uhu bil qatl fa innahu yaqtulu wa la yadman. Li'anna sa'il la hurmata lahu. Nah, orang yang akan merampok ya harta kita, yaitu seperti ya ternak, unta,
atau yang lainnya, ya, dan tidak mampu, ya, untuk membela, kecuali dengan dibunuh, maka tidak mengapa untuk membunuhnya dan tidak memiliki tanggungan. Karena soil itu perampok, ya, perampok kemudian begal, tidak ada kehormatan di situ, tidak hurmah, ya, tidak memiliki kehormatan, ya, darahnya boleh dialirkan. Wa man dakhala alaihi lisun fi manzili fa hukmuhu hukmus sa'il yudafi'uhu bil asal fal asal. Nah, dalam kondisi yang lain, apabila ada pencuri masuk rumah, maka hukumnya seperti hukum sa'il tadi, ya, sa'il. Ya. Sa'il jadi apa? Membela dengan paling dari yang ringan yang paling ringan dari yang ringan. Yang berikutnya yajibu daf'us sa'il ala ghairihi binal muslimin ma'adhani salamah lima rawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka zaliman aw madluman. Wajib membela, ya, membela atau menjaga, ya, saudara muslim yang lain dari sa'il, ya, dengan apa? Perasaan yang kuat, dia akan bisa menyelamatkan dirinya dan saudaranya. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Selamatkanlah, tolonglah saudaramu dari kezaliman." Ya, dari orang yang zalim, ya, atau yang dizalimi. Jadi saudara yang zalim dan yang dizalimi. Dan di sini dikecualikan dari dua keadaan, law dafa'ahu bil ashad fala domanu fihi ma fala itsma. Dikecualikan dari dua keadaan, ya, membela, ya, membela walaupun dia, ya, apabila dia membela dengan apa? Kekuatan yang, ya, maka tidak ada doman dan tidak ada dosa. Seperti misalkan yang pertama, idza khasya ay yubaghidhu bil qatil falahu ayadfi bil qatil mubasyaratan fi innahu mu'tadi. Ya, tadi, ya, kalau misalkan ditakutkan, ya, dia akan membunuhnya, maka membela dirinya dengan cara membunuh secara langsung karena orang tersebut telah menganiaya. Yang kedua, ayak sudu darabahu fayukhti faqatlahu. Nah, ini tidak ada doman. Ya, misalkan dia bermaksud untuk memukulnya dan salah, ya, salah, melakukan kesalahan sampai membunuhnya, dan ini tidak ada dosa, tidak ada doman. Ya, paham ya? Kalau misalkan dengan tingkatan yang tadi, yang ringan dari pada yang ringan, ya, dia telah tempuh hal tersebut kemudian membunuhnya, tidak ada doman. Walaupun misalkan dipukul, ya, dipukul dengan pukulan tanpa senjata, misalkan dengan bela diri, dia terbunuh dengan jurus tertentu, ya, maka tidak ada tanggungan dan tidak berdosa. Baik. Ya, untuk ringkasannya tadi tingkatan-tingkatan, ya, membela diri dari orang yang akan menganiaya. Ya. Kemudian, ya, sebutkan cara-caranya. Cara-cara membela diri dari yang akan menganiaya, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dan konsekuensinya apa aja, hukum-hukumnya apa aja. Ya, paham ya? Oke. Kemudian yang berikutnya adalah pembahasan al-ikhtitaf. Insyaallah minggu depan kita jelaskan tentang penculikan dan sebagainya. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.